Presiden Jokowi sendiri sudah memberikan contoh. Oh senyap dia kalau lewat? Senyap, beliau tidak ada suara sedikit Nggak pun. ada. Tetapi justru di bawahnya, Ya. para pembantunya Presiden dan ke bawahnya sana. Bahkan, mohon maaf Bang, dari anggota TNI sendiri yang kadang-kadang menggunakan keistimewaannya dengan menggunakan plat nomor Plat nomor, khusus, itu tadi, menggunakan nomor- strobo. plat nomor khusus. Bagaimana Bang melihat gitu tuh Bang? Halo sahabat Indonesia, jumpa kita dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, semua orang mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jalan, untuk berlalu lintas dengan kendaraan. Tidak ada yang harus diutamakan kecuali didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan. Sahabat Indonesia, kalau kita amati sekarang di akhir-akhir ini, ya setelah dulu waktu ada PPKM mungkin kita agak tertib di dalam berlalu lintas, tetapi setelah PPKM tidak ada, lalu lintas sudah amburadul, terutama dengan adanya pengawalan pejabat tertentu yang ini yang membuat gaduh di masyarakat. Sahabat Indonesia, kanal Anak Bangsa Podcast menghadirkan seorang analis transportasi dari Fakta Forum Warga Kota, yaitu abang saya, sahabat saya, Azas Tigor Nainggolan. Siapa yang nggak kenal beliau, beliau selalu tampil di semua televisi ya Bang ya, udah tampil. Bang, Ya, Bang, selamat datang di kanal Anak Bangsa Podcast. Ya, terima kasih Mas Dwi. Oke. Jadi begini Bang, ini masyarakat itu sekarang pada gerah melihat atau merasakan berlalu lintas di jalan raya Bang. Banyak, bukan hanya pejabat, tapi orang-orang lain pun ini memanfaatkan, yaitu menggunakan atribut tertentu ya di dalam berkendaraan, seperti nomor kendaraan yang khusus kemudian pakai pengawalan dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini Bang Azas Tigor ini selaku analis kebijakan transportasi. Bagaimana Abang melihat nih Bang? Iya begini Mas Dwi, jadi kalau kita lihat kesemrautan itu adalah karena lemahnya penegakan aturan hukum, khususnya hukum lalu lintas. Ya, kenapa sudah diatur sebetulnya dalam undang-undang, dalam berbagai peraturan tentang lalu lintas. Semua muara aturan itu adalah untuk keselamatan aturan lalu lintas. Ya jadi diaturlah, termasuk penggunaan jalan raya juga sudah diatur. Ya, nah. Kita juga sebagai pengguna jalan, sebagai masyarakat pengguna jalan punya hak yang sama. Ya, sebagai pengguna jalan. Jadi nggak ada, misalnya saya karena lebih kuat badannya jadi lebih punya kekuasaan, gitu. Harus didahulukan dibandingin Mas Dwi gitu kan. Pada saat yang sama enggak. Sama kita harus taat. Misalnya kalau dibilang kecepatan maksimal 100 km per jam, ya nggak boleh lebih dari situ siapapun. Ya. Kecuali, itu kecualinya ada peraturan yang diatur oleh perundang-undang ya di Undang-Undang Nomor 22 itu tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang ada pengecualian dalam penggunaan jalan raya itu cuma satu, Presiden Indonesia dan wakilnya. Kedua, kendaraan emergensi. Ketiga, kendaraan konsulat atau perwakilan asing di negara Indonesia. Itu saja yang boleh. Di luar itu ya harus sama. Jadi nggak boleh sembarangan gitu loh. Seperti kalau kita lihat sekarang kan gitu. Dia cuma karena pakai nomor khusus gitu ya. Yang belakangnya apa RFS lah apalah. Oh dia pengen duluan. Padahal orang sudah macet. Nah, atau dia pakai pengawalan polisi. Nah, ini kan juga pelanggaran sebetulnya. Kok bisa gitu loh. Polisi atributnya, kendaraannya disewa gitu loh. Untuk ngawal. Nah, itu tadi bilang lemahnya penegakan dan pengawasan. Itu yang terjadi. Jadi negara kita ini masih semraut dalam lalu lintas. Gitu loh. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya nanti akan rawan dengan kecelakaan. Kenapa? Kecelakaan lalu lintas itu Mas Dwi selalu diawali oleh sebuah pelanggaran. Nah ini kan pelanggaran nih.
Orang semau-maunya gitu kan, mau duluan gitu dengan pengawalan karena lo punya nomor, dia pakai strobo, dia pakai sirine segala macam. Di luar 3 kategori tadi. Oke. Tapi begini Bang, saya sebelum dilanjutkan Bang. Presiden Jokowi sendiri sudah memberikan contoh. Oh, senyap dia kalau lewat. Senyap, beliau tidak ada suara sedikit pun. Nggak ada. Tetapi justru di bawahnya, Ya. para pembantunya presiden dan ke bawahnya sana. Bahkan, mohon maaf Bang, dari anggota TNI sendiri yang kadang-kadang menggunakan keistimewaannya dengan menggunakan plat nomor Plat nomor khusus, itu tadi, menggunakan strobo. plat nomor khusus. Bagaimana Bang melihat gitu Bang? Itulah. Jadi saya lihatnya gini, ini kan bukan kita saja yang punya pikiran kesal seperti Yang itu. gerah. Gitu. Yang gerah. Nah, kenapa? Di luar sana juga banyak masyarakat pengguna jalan yang gerah, yang kesal. Bahkan mau marah, tapi mereka nggak tahu mau marah kemana. Terus juga mungkin takut. Ya. Coba aja bayangin tiba-tiba kita lagi jalan gitu ya. Di tol misalnya. Di tol gitu ya. Itu ada rombongan tentara misalnya. Wah, dengan truk segala macam. Padahal ini bukan dalam keadaan emergensi. Tapi dipaksa kita harus minggir. Ya. Apa sih lebihnya dia gitu kan? Ya. Dia harusnya melindungi masyarakat. Bukan, jadi artinya dia harus mendahulukan masyarakat. Bukan dia minta didahulukan gitu loh. Ya ini soal. Ya ini soal memang kenapa? Karena memang ada apa ya, penegakan yang kacau, yang salah di sini. Tadi justru presiden saja sudah memberi contoh. Dia sebetulnya punya prioritas oleh undang-undang. Ya. Tapi coba aja kita lihat, saya sering kali misalnya ke Bogor gitu ya, ketemu dengan rombongannya presiden misalnya, itu nggak tahu, gitu. Tiba-tiba ini dia, lewat toh, gitu. Begitu keluar barang siang, beliau udah. Tapi kalau kita lihat misalnya tentara, itu ramenya minta ampun. Bukan tentara aja Bang, gitu loh. Menteri Bang. Loh, itu misalnya juga, kendaraan RI berapa begitu Bang ya? Menteri sebetulnya juga nggak prioritas. Nggak prioritas. Ya. Yang prioritas tadi cuma presiden dan wakil presiden. Yes. Terus juga emergency. Lalu kendaraan perwakilan negara asing di Indonesia. Itu sebetulnya gitu loh. Jadi yang lain nggak ada itu sebetulnya. Mau anggota DPR RI sekalipun nggak ada itu. Nah cuma kan juga ini tadi diselewengkan. Ya sewa pengawalan lah, beli nomor khususnya lah. Nah, dan penggunaan strobo juga nggak boleh sembarangan Mas Dwi. Itu diatur. Yang boleh memakai strobo atau sirine lampu itu juga diatur. Tertentu, ya. Nah, kenapa kok bisa sembarangan? Ya polisi nggak pernah menegakkan aturannya. Itu masalahnya. Jadi pokok persoalannya itu adalah penegakan aturannya. Di jalan raya. Dan itu tanggung jawab polisi. Tanggung jawab polisi. Itu di Undang-Undang Nomor 22, ya, pembina jalan raya itu untuk pengguna jalan raya itu pengawasannya ada di bawah polisi. Saya melihat ini Bang, lihat di sosoknya Bang Tigor ya, itu punya pengalaman yang unik juga itu. Waktu Abang dari mana dulu? Dari Bogor ya? Dari Bogor mau pulang ke Jakarta Ke Jakarta minggu lalu ya. Tanggal 19 Juni. Itu menarik juga itu. Memang itu kejadian seperti itu memang harus sebaiknya diviralkan. Biar masyarakat atau kita sebagai pengguna jalan itu tahu gitu loh bahwa itu hal seperti itu. Waktu itu yang dikawal polisi siapa itu Bang? Nah, ya kalau begitu dikawal kan yang mengendarai waktu itu anak saya kan. Saya di kursi tengah. Saya bilang karena memang saya bilang sama anak saya dengar itu dibunyikan segala macam, itu klakson segala macam, saya tahan aja saya bilang. Karena nggak mungkin ambil kiri, nggak mungkin. Sudah ada kendaraan lain. Ambil kanan pembatas jalan. Saya bilang tahan kalau memang bisa pelan-pelan. Nah mungkin nggak sabar. Wah itu saya rekam makanya pakai handphone kan. Ada pakai polisi. Begitu muncul di belakang nomor yang pakai RFS, nomor khusus gitu loh. Nah jadi akhirnya saya video, saya rekam, saya coba upload gitu loh. Saya coba upload. Harapan saya gini, saya hanya mau mengajak masyarakat harus berani. Setuju. Ya harus berani. Kalaupun kita tidak tahu mau kemana melaporkannya, ya laporkan saja pada publik. Nah, lewat sosial media gitu loh. Itu yang paling ampuh itu. Iya, karena saya ingat pengalaman kita ini sekarang lewat sosial media itu akan terjadi perubahan. Gitu loh. Ya, artinya
perubahan minimal masyarakat jadi berani, masyarakat jadi sadar, aparat jadi bergerak gitu loh. Ya. Ya atau banyak sekarang orang bilang ini apa viral for justice gitu kan. Diviralkan dulu, baru ada keadilan, ada perubahan. Nah, saya pikir ini cara yang paling efektif menurut saya. Ya. Makanya saya rekam gitu. Nah, saya juga mengajak masyarakat harus berani. Harus berani, betul. Gitu. Setuju, Bang. Terus kembali lagi, Bang, yang tadi masalah nomor khusus ya, Bang ya. Ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu Kanal Anak Bangsa ini pernah mengangkat satu kasus, Bang. Seorang anggota DPR yang punya satu nomor Dipakai 5 ya? juga 5 itu, Bang. Masih ingat itu, Bang? Iya, masih. Itu tindak lanjut sampai di mana itu, Bang? Nah, itulah. Satu ketika itu rame, saya diundang oleh satu televisi swasta. Terus narasumbernya juga ada itu di Lantas Polda Metro Jaya ya, Pak Sambodo. Nah, ketika terjadi wawancara itu, dia mengakui bahwa nomor itu dikeluarkan oleh divisi logistiknya Mabes Polri. Oh, oke. Ya, jadi semua pengajuannya betul yang ditulis teman-teman wartawan itu dari logistik Mabes Polri. Karena memang lewat situ semua belinya. Nah, persoalannya adalah kok bisa gitu ya rakyat itu bisa beli nomor itu. Ya, kedua, kok bisa didiamkan juga digandakan untuk 5 kendaraan. Sampai 5 kendaraan. Ya. Nah, yang ketiga sampai sekarang nggak jelas Itu, Bang. penegakannya. Siapa yang ngawali masalah itu, Bang? Nah, Mungkin Bang Tonggar dong yang ngawal dong. Saya selalu tanya. Kemarin juga saya tanya ya sama teman-teman di Korlantas. Ini gimana kelanjutannya saya bilang. Ya. Kalau ini didiamkan, ini jadi contoh buruk. Jadi presiden buat masyarakatnya saya bilang. Masyarakat bilang, loh itu kok nggak pernah jelas nih penyelesaiannya. Apa karena anggota DPR? Nah, Ya, jadi dan itu pun juga didiamin lagi sama partai politiknya. Padahal ini merusak dia kan. bursa citra. Nah, jadi inilah kacaunya di negara kita nih sekarang gitu loh. Ya, jadi kalau sudah menyangkut orang tertentu yang dianggap kuat gitu ya, itu kayaknya kebal hukum. Gitu loh. Padahal itu sudah terang-terangan kan. Oh, iya. Media ngangkat itu gitu kan. Wow, ini satu nomor 5 segala macam diangkat lagi mobilnya apa saja gitu ya. Ya. Dan dia memang yang selama ini banyak ngomong gitu ya tentang hukum segala macam, dia sendiri melanggar hukum. Nah, Gitu loh. Anggota DPR lagi. Nah, harusnya justru memberi contoh. Dan harusnya juga polisi menegakkan aturannya. ya mungkin aturan akan ditegakkan. Keberanian yang tidak ada. Ya, Karena bisa jadi. yang melanggar adalah dianggap orang kuat. Orang kuat. Ya. Jadi nggak berani jadi. Nggak berani ya. Nah, saya setuju. Ini akan menjadi presiden yang tidak baik di masyarakat. Iya. Masyarakat akan, lalu dia aja nggak diapa-apain tuh. Iya. Ya kan? Jadi aturan itu hanya berlaku untuk rakyat kecil ya. Rakyat kecil. Nah, itu yang celaka. Kan? Itu yang kacau kan. Ya. Makanya untuk menyiasati itu gitu ya, kita sebagai rakyat ya tadi rajin-rajin saja rekam kejadiannya, ya. viralkan saja gitu loh. Ya. Supaya terjadi perubahan gitu loh. Nah, kalau mau cari masalah seperti itu, Bang, gampang, Bang. Pas pulang kantor, lewat Jagorawi, itu banyak sekali itu iya. pelanggar seperti itu, Bang. Itu kalau udah sore memang, wah itu udah ribut kita, Gini, panik. Sepertinya mereka yang butuh waktu. Kita enggak ya, Kita nggak butuh waktu. padahal kita juga capek ya. Ya kan? Padahal saya dalam hati sering gerundel, kalau mau tidak terlambat atau buru-buru pulang, mestinya dari tadi pulangnya. Iya duluan. Duluan. Iya. Sehingga tidak mengganggu pengguna lalu lintas yang lain gitu loh. Saya pikir makanya juga ini juga jadi catatan gitu ya. Karena gini, seringkali saya nggak tahu. Ini mungkin Pak Presiden juga harus menegur ya menteri-menterinya. Karena kan seringkali kalau mereka rapat di Bogor, kalau presidennya senyap, tapi menterinya malah heboh, nggak karuan-karuan. Ya kan? Heboh. Ya kan? Ya. Sementara mereka satu pejabat atau satu menteri aja udah berapa? Paling nggak 4-5 mobil. Lebih. Ya kan? Lebih kan? Nah, itu berapa menteri misalnya kalau mereka mau rapat. Dan kondisi jalan tol pada saat itu padat. Ini kan semraut nih. Ya. Nah, ini mungkin yang perlu didorong oleh masyarakat, menyuarakan ini terus seperti kita sekarang ini, Ya. supaya terjadi perhatian. Setuju. Ya, karena nanti mungkin juga
Pak Presiden belum nggak mendapatkan gambaran yang nyata nih. Ya, selama ini kan gini, kalau saya menangkap Presiden pindah ke Bogor supaya nggak ada kesemrautan di Jakarta, kan gitu. Ya, kesemrautannya di Jagorawi. Sekarang pindah ke Jagorawi, iya. gitu loh. Ya. Ya, ketika mereka mau menuju Istana Bogor sudah bikin kesemrautan, kembalinya juga begitu gitu kan. Gitu. Nah, ini soal yang harus kita inikan. Dan polisi harusnya berani menegakkan aturan gitu loh. Ya. Mengingatkan itu gitu loh. Tapi justru polisinya yang ngawal malah. Ngawal, Nah, itu dia. Tidak berkepentingan tuh. Mereka memang akhirnya bisa dibayar soalnya Mas Dwi. Kalau teman saya bilang, ya kalau punya duit 500.000 dikawal, Gor katanya. Oh, gitu. Bisa dari Cawang sampai Bogor katanya. Nah itu. Tadi saya pikir sebelumnya kan, oh ini ada polisi gitu kan. Mobil PJR gitu kan. Oh ini untuk mencairkan Ya. yang macet. Ternyata di belakangnya ada mobil lain. Nah kalau dia tunggal, itu memang mencairkan Mas. Mencairkan kemacetan, ya. Tapi kalau begitu ada yang mengikuti kendaraan lainnya, Ya. dan memang dia kawal, wah itu udah nggak benar. Begini Bang, bisa jadi pengikut di belakangnya itu pengguna jalan juga yang memanfaatkan gitu. Mungkin nggak itu Bang? Kalau pas pencairan itu agak susah, Agak susah. Oke. akan ketahuan. Ya. Kalau yang memang tugasnya mencairkan kepadatan ya. Tapi yang bisa yang seperti Mas Dwi bilang adalah dia mengawal, ada 2-3 mobil yang dia kawal, akhirnya pengguna yang lain Ngikut. karena ingin sama juga ingin cepat gitu ya, ingin lolos dari kemacetan yang ikut. Oke. Nah ini juga berbahaya. Karena kan dia perhitungannya harus cepat ya, harus bisa ngikutin. Ya. Masuk dalam barisan itu kan. Nah ini yang bisa bahaya. Oke. Ini saya juga punya pengalaman Bang. Jujur aja saya paling melawan kalau ada kendaraan yang menggunakan strobo, kemudian gue mau menang sendiri. Saya paling tidak mau minggir. Harusnya Saya begitu tidak sih. Nah, Karena nggak ada alasannya kan. Ini saya mengajak kepada masyarakat semuanya, ya pengguna jalan raya, kalau ada ngoeng-ngoeng mobil apapun, kecuali yang disebutkan tadi ya Bang ya, Ya, 3. Presiden, Wakil Presiden, kemudian emergency, jangan dikasih jalan. Itu saya lakukan. Saya tidak mau. Itu aja Bang. Saya tidak mau. Ya juga harus dilakukan bila perlu direkam. Nah, Rekam, viralkan. Gitu. ya. Sambil nanti memang terpaksanya harus bergeser, tapi direkam. Ya. Karena kadang-kadang memang mereka tuh lebih gila loh Mas Dwi. Betul. Apalagi kalau kendaraan rombongan polisi, rombongan tentara yang pakai tronton gitu kan. Nah, Tapi itu kan kalau bahaya. itu mungkin bisa dimaklumi Bang ya. Tetapi kalau ada strobo ngoeng yang di belakangnya itu adalah mobil-mobil yang biasa. Jadi kadang-kadang saya berpikiran negatif aja tuh. Iya itu dia. Siapa itu yang dikawal? Siapa itu? Gitu loh Bang. Dan itu nomor khusus lagi kan. Ya kalau nomor khusus mungkin kita agak sedikit maklum ya, walaupun itu tetap aja salah gitu ya. Tetapi kalau itu nomornya juga nggak jelas. Nah itu yang banyak adalah sekarang kita bisa menyewa jasa pengawalan Mas Dwi. Itu tadi. Itu resmi. 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 Polisi resmi. Kan dia pengawalnya pakai Enggak, mobil. polisi. Iya, polisinya resmi. Tetapi penyewanya itu resmi nggak? Masyarakat biasa kita bisa Mas. Bisa. Padahal itu nggak boleh gitu loh. Nah, artinya tidak resmi kan itu. Iya nggak resmi. Ya, itu- Karena itu nggak diatur. Oke. Ya melanggar aturan gitu Dan loh. itu dilakukan oleh oknum ya. Banyak. Oknum banyak. Banyak gitu loh. Ya dulu saya Kalau pernah- saya sih bukan oknum menurut saya sih Mas, karena udah banyak sih. Pelakunya kan dia pakai mobil polisi, kadang pakai motor. Nah ini juga pengawal motor di jalan tol. Nggak boleh sebetulnya. Iya. Ya, kadang dia nggak ngawal, dia lewat jalan tol tuh motor-motor polisi itu. Ya. Dia nggak ngawal. Saya sering melihat itu. Ya. Saya sering melihat. Dia sendirian gitu. Ya. Nah ini kan contoh juga. Itu kejar waktu mungkin Bang. Contoh buruk juga tapi kan membahayakan juga gitu loh. Gini Bang, iring-iringan pejabat tadi ya, itu menurut Abang itu kemauannya pejabat atau kemauannya orang di bawahnya yang pejabat itu Bang? Kalau menurut Abang? Ya, kalau saya sih mau mengatakan itu kemauannya pejabatnya. Maunya pejabatnya. Pertanyaannya kenapa? Apapun Iya, itu dilakukan kenapa? ya tetap harus. Kalau memang bukan kemauan dia akan tegur. Dia akan lakukan cara yang lain.
kayak tadi saya bilang, Ya. kita tahu pengawalannya presiden. Ya. Memang presiden selalu Silent. bilang, saya nggak mau. Ya. Jangan mengganggu dan jangan bikin gaduh. Nah, harusnya pejabatnya juga begitu Mengikutin gitu loh. gitu. Ya. Makanya kalau sampai kejadian seperti itu gitu ya berarti memang pejabatnya mengiyakan. Bisa jadi pejabatnya minta. Gitu loh. Ya. Saya mau cepet nih ya katanya. Nah, coba gimana? Ya. Begitu saya bilang saya mau cepet gitu. Pasti kan wah, ini anak buahnya udah Cari jalan pintas dengan itu tadi. Oke. itu. Jadi kalau saya itu maunya pejabat, Mas Dwi. Oke, ya. Gitu loh. Ya. Ya kita kan itu kan masih sama ya. Kok yang di sini bisa gitu ya. Yang presiden gitu ya. Bisa. Nah, yang ini kok nggak bisa gitu loh. Ya. Ini kan tergantung dari pejabatnya Ya, oke. gitu loh. Oke. Sahabat Indonesia, inilah carut marut lalu lintas yang sering sama-sama kita alami, di mana kalau kita berlalu lintas banyak kendaraan lain yang menggunakan strobo lah, yang mau menang sendiri, dan ironisnya itu dilakukan oleh banyak pejabat kita. Mudah-mudahan ini didengar, Bang, oleh para pejabat. Tirulah presiden kita. Ya. Betul, Bang ya? Ya, dia Di dalam berkendaraan menuju suatu tempat, Pak Jokowi tidak pernah menggunakan pengawalan yang begitu over kemudian membuat gaduh di jalan raya. iya. Ya, Bang. Ya kalaupun dia jalan di tengah masyarakat kita bisa lihat. Maksudnya pejabat juga harusnya lihat itu gitu loh. Ya. Ya. Oke. Dia harus bijak gitu. Coba deh kalau misalnya sore hari gitu, Mas. Yang paling sering ya di Sudirman Tamrin. Sudirman Tamrin, yes. Oh, itu kan ngeri itu pejabat-pejabat tuh. Iya. Kita lihat begitu, RI berapa gitu kan. Oh ya. Tadi saya nemu di sini RI 95 gitu. Wih, kok gini saya pikir pas mau ke sini tadi gitu. Oh, tadi. Iya kan? Wah, kok kayak gini masih siang kan gitu loh. Sama, Bang. Mungkin 2 minggu lalu saya mengalami. Kebetulan saya berangkat ke satu tempat RI 79. Kita buka aja. Iya tuh. Kita lihat di Google ternyata punya Pak Menteri Bahlil. Nah, Kita marah-marah sama stafnya. Stafnya kebetulan saya tutup dengan mobil saya. Gitu kan, katanya aturan. Aturan dari mana? boleh kayak gitu ya. Nah itu deh. Akhirnya karena dia tidak bisa ini merasa bersalah juga. Saya tutup di kanan, dia masuk kiri, menyesuaikan itu. Nah mungkin buat masyarakat harus berani juga Harus mengungkapkan dilawan. identitasnya Harus dilawan. itu kan. Ya, saya setuju. Gitu. Ya, oke. Supaya jadi catatan buat mereka gitu. Oke. Jangan mentang-mentang lah. Ya. Oke, Bang. Sebelum mengakhiri ini, Bang, kita minum ini dulu. Oke. Kita minum. Ayo minum. Sekarang Bang Tigor mungkin bisa sampaikan pesan kepada masyarakat bila menghadapi hal ini, walaupun tadi sekilas sudah disampaikan harus dilawan, tapi Bang Tigor selaku analis kebijakan transportasi bisa menyampaikan hal yang apa yang harus dilakukan oleh pengguna jalan seperti saya, masyarakat, bila menghadapi hal seperti itu, Bang. Ini, Bang, ini kamera sini, Bang. Jadi gini, untuk masyarakat tetap harus berani tadi pembicaraan saya dengan Mas Dwi gitu, harus berani mengungkapkan kebenaran gitu loh. Ya. Jadi kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu, persoalannya pertama adalah gini, yang punya kekhususan, yang bisa didahulukan, yang bisa diprioritaskan itu dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 tahun 2009 hanya Presiden dan Wakil Presiden. Ya. Terus juga kendaraan emergensi. Ya. Yang ketiga adalah kendaraan-kendaraan perwakilan negara asing di Indonesia. Itu saja. Nah, kalau ada kejadian yang sering kita dapati atau kita alami di luar 3 jenis kendaraan ini, kendaraan prioritas ini, ya kita jangan takut, jangan panik. Jangan takut, jangan panik. Karena kalau kita panik, membahayakan buat kita juga. Dan juga membahayakan pengguna jalan yang lain. Apa yang kita lakukan? Catat dan rekam kejadiannya. Lalu siarkan itu, viralkan itu. Sampaikan kayak tadi saya mau ke sini gitu kan, tiba-tiba diserobot sama kendaraan dinas menteri gitu kan. Saya bilang, RI 95. Harus berani kayak gitu. Ya. Karena dengan pengungkapan fakta yang ada secara publik, diharapkan ada perubahan perilaku dari masyarakat, dari pejabat di negara ini. Dan juga ada perubahan supaya polisi menegakkan aturan secara adil. Oke. Itu aja, Bang? Ya.
Oke. Terima kasih. Sama-sama, Mas Dwi. Ya, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini bisa didengar oleh para pejabat khususnya Bang ya. Ya. Karena kita sebagai masyarakat pengguna jalan raya juga punya hak yang sama. Punya hak yang sama. Punya hak yang Yang sama. terutama juga gini, itu kan pelanggaran ya. Ya. Tadi yang saya katakan. Pelanggaran itu adalah awal dari sebuah kecelakaan lalu lintas. ya. Jadi kita harus stop pelanggaran. Oke. Supaya tidak terjadi kecelakaan dalam berlalu lintas. Oke, itu poinnya Bang. Ya. Oke. Itu. Terima kasih Bang. Sama-sama Mas Oke, Dwi. oke. Terima kasih juga kesempatannya buat Kanal Anak Bangsa Podcast. Ya. Sahabat Indonesia, demikian bincang-bincang saya dengan Bang Azas Tigor Nainggolan tentang etika berlalu lintas yang sering atau banyak dilakukan oleh pejabat tertentu yang membuat gaduh atau gundah di masyarakat, khususnya pengguna jalan raya. Mudah-mudahan ini Pak Polisi yang bertugas bisa menegakkan aturan ini. Saya sebagai masyarakat, sebagai pengguna jalan raya akan melawan hal-hal yang seperti ini. Dimanapun saya tidak akan pernah mundur atau tidak pernah minggir bila ada rombongan-rombongan yang menggunakan oeng-oeng. Ya, aku nyebutnya oeng-oeng. Oeng-oeng, ya, sirine atau strobo lah ya. Ya, itu. Mudah-mudahan ini bisa didengar dan mudah-mudahan kalau ini dilakukan bisa menurunkan kecelakaan. Ya. Ya Bang ya. Ya. Oke. Menekan dan Menekan mengendalikan kecelakaan. terjadinya kecelakaan. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Dwi. Oke, sampai jumpa lagi di dalam Kanal Anak Bangsa podcast selanjutnya. Terima kasih.